Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Koyubi. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan tugas daripada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan tema Perkembangan Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya saat ini Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia itu dianggap berasal dari beberapa sumber, ya, seperti kegiatan pedagang oleh para pedagang Muslim Arab, kemudian juga adopsi oleh penguasa lokal serta adanya pengaruh tasawuf. Namun sejarah masuknya Islam ke Indonesia untuk pertama kalinya itu masih diperdebatkan. Ada yang menyebut pada abad ke-7, ada pula yang meyakini pada abad ke-13. Masuknya Islam di Indonesia, beberapa sejarawan menyebut Islam pertama kali memasuki wilayah Indonesia pada abad ke-7. Ya. Bukti sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi, ditunjukkan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Catatan tersebut menerangkan bahwa pada 674 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan bernama Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk Islam. Hal ini juga didukung oleh keterangan para pedagang Muslim Arab dan Persia yang telah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Sangat mungkin bahwa melalui kontak bisnis terjadi pula kontak budaya dan agama antara masyarakat lokal dengan pedagang Muslim. Ya. Kemudian ketika Islam datang di Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Misalnya kerajaan yang ada di Kutai di Kalimantan Timur, kemudian kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan sebagainya. Namun demikian, Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Ya, karena pada dasarnya Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia, tidak memandang kasta, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada paksaan. Ya, tentunya cara masuknya Islam di Indonesia itu dengan melalui jalur perdagangan. Ya, jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Malaka dan kerajaan Samudra Pasai di Aceh, maka makin ramailah para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara Indonesia ini. Yang kedua adalah dengan jalur kultural. Artinya penyebaran Islam di Indonesia juga menggunakan media-media kebudayaan sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo, ya, di Pulau Jawa. Misalnya Sunan Kalijaga dengan pengembangan kesenian wayang. Beliau juga mengembangkan wayang kulit, mengisi wayang yang bertema Hindu dengan ajaran Islam. Kemudian ada juga jalur pendidikan. Ya, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Kemudian ada juga jalur daripada kekuasaan politik. Artinya penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan. Ya. Kemudian juga perkembangan Islam di beberapa wilayah Nusantara, salah satunya adalah di Sumatera dan yang ada di Jawa. Di Jawa itu sendiri, ya, ada tokoh-tokoh ulama yang bisa menyebarkan agama Islam dengan mudah. Salah satunya adalah peran daripada Wali Songo. Peran dari para Wali Songo dengan gerakan dakwah Islam di Pulau Jawa, ya, yang dilakukan oleh para Wali Songo. Yang pertama ada
Sultan Maulana Manik Ibrahim atau Sunan Gresik, ya. Kemudian juga ada Raden Ali Rahmatullah. Yang ketiga ada Sunan Giri. Yang keempat ada Sunan Bonang. Yang kelima ada Sunan Kalijaga, Raden Syahid. Kemudian yang keenam ada Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin. Yang ketujuh adalah Sunan Syarif Hidayatullah. Kemudian yang kedelapan ada Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far As-Shadiq. Yang kesembilan ada Sunan Muria, yang nama aslinya adalah Raden Prawoto atau Raden Umar Said. Itu merupakan ulama-ulama yang berada di daerah Jawa yang pergerakan dakwahnya sangat diterima oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada juga teori-teori yang menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa versi, ya. Yang pertama ada teori Mekah, ya. Kemudian juga ada yang kedua itu teori Gujarat. Yang ketiga ada teori Persia, yang keempat ada teori Cina, dan yang kelima ada teori maritim. Itu semuanya masih menjadi perdebatan teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara Indonesia. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.